terkait artikel perancangan tata letak fasilitas pabrik yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Ibu Ade Astuti. Mungkin lanjut aja langsung ke artikelnya, di mana dari kelompok kami ingin mempresentasikan artikel, di mana artikel ini berjudul Optimasi Tata Letak Kualitas Pabrik, Strategi Meningkatkan Efisiensi Produksi. Dari artikel ini kita mempunyai kelompok yang di mana kelompok ini terdiri ada Adrian Setiawan, lalu ada Ahmad Duyanto Nanggolan, lalu ada saya sendiri Ibrahim Gipari, lalu ada Muhammad Kelana Rahmandika yang kebetulan hari ini tidak bisa ikut presentasi dikarenakan bekerja. Lalu yang terakhir ada Wahyu Akbar Maulana. Saya lanjut, di sini ada abstrak yang dimana dari abstrak artikel ini berbunyi optimasi tata letak fasilitas pabrik merupakan elemen krusial dalam meningkatkan efisiensi produksi. Dengan tata letak yang baik, si perusahaan ini dapat mengurangi waktu dan biaya dalam proses produksi, serta si perusahaan dapat meningkatkan produktivitas. Dari perencanaan tata letak fasilitas pabrik yang efisien ini merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasional. Dari artikel ini eh, memiliki tujuan yang dimana tujuan dari artikel ini untuk mengeksplorasi berbagai strategi optimasi tata letak yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dalam sistem produksi melalui metode penelitian deskriptif dan studi kasus di salah satu pabrik manufaktur. Kelompok kami menganalisis dampak dari berbagai model tata letak fasilitas dalam pabrik ini, masuk metode systematic layout planning, atau bisa kita sebut SLP, lalu block plan, dan proses layout terhadap aliran material dan waktu produksi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan tata letak fasilitas pabrik ini yang terencana dengan baik dapat mengurangi waktu perpindahan antara stasiun kerja dengan meningkatkan efisiensi dalam sistem produksi. Lalu selain itu, penelitian ini juga dapat mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasi pada tata letak fasilitas pabrik dan memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan atau perubahan yang berkelanjutan. Jadi dari artikel ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya optimasi tata letak fasilitas pabrik ini tidak hanya berkontribusi terhadap meningkatkan efisiensi sistem produksi saja, melainkan terhadap kepuasan beberapa karyawan dan keuntungan untuk perusahaan juga. Lalu di sini lanjut ke pendahuluan yang dimana pendahuluan ini akan dipaparkan oleh Saudara Adrian Setiawan. Padanya saya persilakan. Selanjutnya untuk pendahuluan di artikel yang kami buat, di dunia industri, masalah tata letak pabrik dan fasilitas produksi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Tata letak yang baik akan terlihat jelas dalam aktivitas yang terjadi selama proses produksi, terutama dalam hal efisiensi waktu dan pengurangan keletihan pekerja. Tata letak sebagai kumpulan unsur-unsur fisik yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Sistem material handling yang kurang sistematis menjadi masalah yang cukup besar dan mengganggu kelancaran proses produksi, sehingga mempengaruhi industri secara keseluruhan.
Perencanaan tata letak fasilitas merupakan kegiatan merancang tata letak dan fasilitas fisik untuk memaksimalkan dan meningkatkan produktivitas kerja. Hubungan antar pekerja, aliran barang dan informasi sebagai salah satu strategi yang dibutuhkan untuk mencapai target penjualan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan mengurangi pemborosan penggunaan tempat, serta bertujuan mempermudah karyawan dalam melayani konsumen atau mempermudah konsumen dalam peroleh produk yang dicari atau akan dibeli. Proses perancangan tata letak fasilitas biasanya dimulai dengan menganalisis bentuk, konsep, merancang, dan membuat suatu sistem mengenai suatu produk dalam sebuah perusahaan. Tata letak fasilitas yang kurang baik akan menyebabkan pola aliran bahan yang kurang baik dan perpindahan bahan, produk, informasi, peralatan, dan tenaga kerja menjadi relatif tinggi hingga menyebabkan keterlambatan penyelesaian produk dan menambah biaya produksi. Tata letak fasilitas memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap performa perusahaan seperti ongkos material handling, work in process inventory, lead time, produktivitas secara performa, per, pendistribusian dalam konteks industri yang semakin kompetitif. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dan meningkatkan produktivitas. Masalah umum yang sering dihadapi adalah aliran material yang tidak efisien yang dapat menyebabkan backtracking dan peningkatan biaya operasional. Oleh karena itu, adapun penelitian ini akan membahas strategi optimasi tata letak fasilitas pabrik untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya di sini ada metode penelitian, yang di mana dari metode penelitian ini bakal disampaikan oleh Saudara Wahyu Akbar Maulana. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan melanjutkan di metode penelitian. Dalam melakukan sebuah penelitian yang tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional, kita harus memulai dengan identifikasi objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan gambar sasaran ilmiah yang akan dijelaskan untuk mendapatkan informasi dan data dengan tujuan serta kegunaan tertentu. Dalam kasus ini, objek penelitian kami adalah tata letak pabrik. Selanjutnya ada konsep pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, setidaknya dilakukan berbagai cara agar data yang diperoleh sempurna dengan yang diinginkan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh kami diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada studi lapangan penelitian secara langsung pada objek di PT XYZ yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang kedua ada observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mempelajari dan mengadakan pengamatan secara langsung dalam perusahaan untuk mendapatkan data-data yang mendukung dan melengkapi hasil penelitian pada PT XYZ. Yang ketiga ada wawancara. Wawancara ini merupakan metode pengumpulan data berupa tanya jawab secara langsung antara penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti. Berikut adalah block plan dan tata cara metode yang digunakan dalam alur pengerjaan menggunakan software block plan. Yang pertama, pengoperasian awal. Yang kedua itu ada komponen utama. Yang kedua ada komponen utama. Yang ketiga itu ada hasil dan pengujian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata letak fasilitas pabrik yang terencana dengan baik di PT XYZ dapat mengurangi waktu perpindahan antara stasiun kerja yang berimplikasi positif terhadap efisiensi sistem produksi. Melalui metode penelitian deskriptif dan studi kasus, kami menemukan bahwa penggunaan
metode penelitian deskriptif dan studi kasus, kami menemukan bahwa penggunaan model tata letak seperti systematic layout planning dan proses layout berkontribusi pada aliran material yang hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga berkontribusi terhadap kepuasan karyawan. Karena lingkungan kerja yang terorganisir dan aman dapat meningkatkan moral kerja dan kinerja operator. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam implementasi tata letak yang baik, di mana kesalahan dalam perencanaan dapat menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan analisis mendalam sebelum implementasi tata letak untuk mencapai hasil yang optimal. Perusahaan disarankan untuk terus-menerus evaluasi dan perbaikan terhadap tata letak pabrik dengan memanfaatkan teknologi dan perangkat lunak seperti block plan untuk merencanakan dan menguji berbagai skenario tata letak secara keseluruhan. Optimasi tata letak fasilitas pabrik merupakan langkah krusial dalam meningkatkan efisiensi sistem produksi, kepuasan karyawan, dan profitabilitas perusahaan sehingga dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dalam industri yang kompetitif. Baik, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ahmad Duyanto Nanggolan. Kepadanya, waktu dan tempat saya persilakan. Saya izin melanjutkan. Di sini ada persiapan alat dan bahan. Berikut adalah contoh bagian alat dan bahan yang dapat digunakan dari penelitian mengenai optimasi tata letak fasilitas pabrik. Di alat dan bahan, yang pertama itu di alat ada software perencanaan tata letak, alat ukur, komputer, kamera, proyektor, lalu yang kedua ada bahan. Di bahan itu ada data produksi, denah pabrik, dokumen prosedur operasional, survei karyawan, bahan referensi. Lalu di pengujian alat dilakukan untuk memastikan bahwa semua perangkat yang digunakan dalam penelitian berfungsi dengan baik dan dapat memberikan data yang akurat. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan untuk penelitian optimasi tata letak pabrik. Yang pertama, pengujian software perencanaan tata letak. Ada tujuan, metode, referensi. Lalu yang kedua ada pengujian alat ukur. Tidak jauh berbeda, ada tujuan, metode, dan referensi. Lalu di pengujian kamera juga sama dengan dua pengujian alat yang di atas, yaitu tujuan, metode, dan referensi. Lalu ada pengujian komputer dan pengujian proyektor yang mungkin isinya masih sama, yaitu ada tujuan, metode, dan referensinya juga. Nah, ini mungkin data dari pengujian ke-1. Ada proses produksi, waktu, jumlah pergerakan material, dan total waktu. Di persiapan bahan, waktunya 10 menit, jumlah pergerakan materialnya ada 5, dan total waktunya 50 menit. Di proses 1, ada waktu yang 15 menit, jumlah pergerakan materialnya 3, total waktunya 45 menit. Dan di proses 2, 20 menit, 4 jumlah pergerakan material, dan 80 menit total waktu. Di proses 3, waktu 25 menit, jumlah pergerakan materialnya 2, dan total waktunya 50 menit. Lalu di pengemasan 30 menit, jumlah pergerakan materialnya 1, total waktu 30 menit. Lalu total dari keseluruhan itu 100 menit, jumlah pergerakan materialnya 15, dan total waktunya 255 menit. Lalu di sini ada pengujian kedua. Di antaranya ada jenis material, jarak, waktu pergerakan, frekuensi pergerakan,
total waktu. Bahan baku produk, jarak 10 meter, waktu pergerakannya 30 detik, frekuensi pergerakan 5, total waktunya 150 detik. Setengah. Lalu ada pengujian ketiga. Di pengujian ketiga ada pertanyaan, respon, dan jawaban. Lalu pengujian kapasitas rata-rata. 1. Total waktu proses produksi. Total waktu dari semua proses sama dengan 255 menit. Lalu ada total jumlah unit produksi. Total unit yang diproduksi adalah 79 unit. Kapasitas rata-rata yaitu total jumlah unit diproduksi atau total waktu proses. Jadi 79 unit atau 255 menit sama dengan 0,31 unit per menit. Lalu ada kapasitas rata-rata. Kapasitas rata-rata unit per jam dikali 60. Jadi 0,31 unit per menit kali 60 sama dengan 18,6 unit per jam. Mungkin lalu ada analisis kapasitas rata-rata 18,6 unit per jam. Dengan kapasitas rata-rata ini, perusahaan dapat mengevaluasi apakah kapasitas produksi ini saat ini memenuhi permintaan pasar atau perlu dilakukan perbaikan dalam tata letak dan proses produksi. Lalu ada uji kinerja mesin. Untuk pengujian ke-1, peningkatan output sama dengan output sebelum output, setelah output, output sebelum, lalu dikali 100%. Peningkatan output. 100. Oh ya, mungkin langsung untuk pengujian keduanya, pengurangan waktu siklus produksi. Pengurangan waktu siklus sama dengan waktu siklus sebelum dikurang waktu siklus setelah lalu dikali 100% dan mendapatkan hasil 16,67%. Untuk pengujian ketiga, pengurangan waktu perpindahan sebelum dikurang waktu perpindahan setelah dikalikan 100%, maka hasil yang didapat 50%. Ringkasan hasil perhitungan peningkatan output produksi yaitu 20%, pengurangan waktu siklus produksi yaitu 16,67%, pengurangan waktu perpindahan yaitu 50%. Mungkin dari saya sekian, akan saya kembalikan lagi kepada pembawa presentasi pada hari ini, Saudara Ibrahim. Ya, baik. Teman-teman semuanya, terima kasih kepada Ahmad Dwianto Nainggolan, Wahyu Purmalana, dan Adrian Setiawan yang sudah memberikan materi. Mungkin dari artikel ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwasanya dari hasil penelitian ini mengenai tata letak kualitas fasilitas pabrik dan pengujian kapasitas rata-rata dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan dan pengaturan tata letak yang efisien sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan efisiensi operasional suatu perusahaan. Lalu, optimasi tata letak fasilitas pabrik merupakan salah satu bentuk strategi penting dalam meningkatkan efisiensi produksi. Pengujian kapasitas rata-rata menunjukkan bahwasanya kapasitas produksi saat ini adalah 18,6 unit per jam, yang memberikan gambaran tentang seberapa baik proses produksi berjalan. Perusahaan ini dapat mencapai pengurangan jarak perpindahan material dan biaya penanganan. Tata letak yang baik tidak hanya mengurangi waktu perpindahan antar stasiun kerja saja, tapi perusahaan dapat meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi biaya operasional. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk terus-menerus untuk
mengevaluasi dan mengoptimalkan tata letak tas pabrik agar dapat bersaing di pasaran yang semakin kompetitif. Jadi penelitian ini merekomendasikan agar perusahaan secara rutin melakukan evaluasi dan perancangan ulang tata letak fasilitas pabrik untuk memastikan operasi tetap optimal dalam menghadapi dinamika pasar yang ada. Lalu di sini yang terakhir ada daftar pustaka, yang di mana daftar pustaka ini kita mengambil dari sebuah jurnal, beberapa jurnal, dan yang ada kita cari juga beberapa hint untuk pemaparan materi, untuk pemaparan artikel yang kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.